Halo, shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang kita ada di hari Selasa. Di hari yang baru tentu kita dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini nak, kita akan belajar tematik 6B, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalau di bukumu itu nak, ada di buku paket halaman 82 sampai halaman 92. Bolehlah sekarang dibuka bukunya nak, halaman 82 sampai halaman 92. Tapi, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak teacher jangan lupa ya nak, untuk selalu baca Alkitabnya, following the Bible 5 ayat. Setelah selesai following the Bible, anak-anak teacher jangan lupa untuk berdoa ya nak, minta hikmat sama Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini kalian boleh mengerti dan kalian boleh memahami dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita masuk halaman 82. Sebelum kita masuk materi ini nak, teacher mau review dulu, teacher mau bahas dulu materi yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya melalui upaya diplomasi. Masih ingat kan nak apa itu upaya diplomasi? Upaya diplomasi adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara perundingan. Jadi, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara berunding, bukan dengan cara angkat senjata atau pertempuran lagi. Nah, apa-apa saja contoh perundingan yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Masih ingat? Kemarin sudah kita bahas dan keluar pula di soal ulangannya karena ada yang namanya perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada perundingan Rumroyen, dan ada konferensi meja bundar. Masih ingat kan nak? Nah, sekarang kita masuk ke bukumu halaman 82. Di subtema 3 ini diberikan judul Bersatu Kita Teguh. Ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Apabila kita bersatu, kita akan kuat. Tapi apabila kita bercerai atau kita tidak bersatu, kita akan menjadi lemah. Nah, seperti itu pula dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang bersatu dalam Ikatan Negara Republik Indonesia. Kenapa sampai ada bangsa Indonesia? Kenapa bangsa Indonesia dikatakan keluarga? Karena bangsa Indonesia disatukan oleh persamaan latar belakang. Karena seluruh masyarakat Indonesia disatukan dalam satu latar belakang, yaitu sama-sama masyarakat yang pernah menderita mengalami penjajahan Belanda. Sama-sama bangsa yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Itulah sebabnya dikatakan bangsa Indonesia ini adalah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada saat ingin mencapai kemerdekaan, pada saat ingin mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia itu melibatkan banyak tokoh-tokoh penting. Ada Wage Rudolf Supratman, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta. Nah, ada salah satu tokoh penting lainnya yang terlibat dalam proses mencapai kemerdekaan, bahkan sampai proses setelah merdeka. Siapa tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Sultan Syahrir. Nah, boleh lihat di buku Muna, tokoh tersebut adalah Sultan Syahrir. Halaman 83. Sultan Syahrir ini dia memegang peranan penting dalam proses pencapaian kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir adalah tokoh pahlawan Indonesia yang merupakan salah satu tokoh penting dan beruntung yang pernah mengecap pendidikan atau merasakan bangku pendidikan baik itu di Indonesia maupun di Belanda. Jadi nak, Sultan Syahrir ini dia sempat bersekolah di Amsterdam atau di Belanda. Ingat ya, pada masa penjajahan tidak semua orang Indonesia itu bisa merasakan bangku sekolah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan atau menikmati bangku sekolah, termasuklah itu Sultan Syahrir. Nah,
Sultan Syahrir ini memulai karir politiknya pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda dan Jepang. Sultan Syahrir berusaha mati-matian, berusaha sangat keras untuk Indonesia supaya merdeka. Nah, setelah Sultan Syahrir berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir juga masih memiliki kedudukan penting dalam bangsa Indonesia. Apa kedudukan dan peran penting Sultan Syahrir setelah Indonesia merdeka? Yaitu Sultan Syahrir diangkat menjadi ketua KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini dulunya namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang KNIP ini namanya MPR atau DPR. Ya, bisa dipahami ya, Nak. Nah, peran penting atau kedudukan penting yang dijabat si Sultan Syahrir ini adalah dia menjadi ketua KNIP pada masa lalu. Kalau sekarang seandainya Sultan Syahrir masih ada, berarti dia menjadi ketua MPR dan DPR, disatukan namanya KNIP. Paham ya, Nak? Nah, ketika Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir pula lah yang diutus Indonesia untuk melakukan perundingan. Perundingan apa yang dilakukan Sultan Syahrir untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yaitu melakukan perundingan atau yang disebut dengan Perjanjian Linggarjati. Sultan Syahrir lah yang diwakilkan Indonesia untuk berhadapan dengan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, dari teks Sultan Syahrir ini, Nak, dalam suatu teks itu terdapat kata-kata baku dan terdapat kata-kata tidak baku. Di dalam bahasa Indonesia ada istilah kata baku dan ada istilah kata tidak baku. Nah, sekarang kita lihat penggunaan kosakata baku. Apa pengertian? Apa maksud dari kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Contohnya, perhatikan, Nak, tabel kosakata tidak baku dan tabel kosakata baku. Kalau yang pertama, teacher baca abjad pakai T. Kalau abjad pakai T itu tidak baku. Yang bakunya adalah abjad pakai D. Paham ya, Nak? Kemudian yang kedua ada aktif. Kalau aktif pakai P itu tidak baku. Yang bakunya adalah aktif pakai F. Kemudian ada amfibi. Amfibi bukan kata baku. Kata bakunya atau kosakata bakunya itu amfibi. Jadi kalau tidak bakunya itu pakai H, amfibi tulisannya. Tetapi kalau kosakata bakunya tidak usah pakai H, amfibi biasa. Ini bisa kalian baca sampai ke bawah. Ya, Nak? Ini adalah beberapa contoh kata kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ini boleh kalian pause, boleh kalian screenshot ya, Nak. Ini adalah beberapa contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kalian boleh baca. Ekstra. Kalau ekstra pakai X itu tidak baku. Yang bakunya adalah ekstra. EKSTRA, ekstra. Itu kosakata bakunya. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah tokoh Sultan Syahrir yang tadi sudah teacher jelaskan. Tokoh Sultan Syahrir ini bisa kita susun lagi dia menjadi sebuah teks bacaan yang baru dari ringkasan atau informasi-informasi baru yang kita dapat dari teks yang ada di bukumu halaman 83. Ya, Nak? Ini bisa kalian pause juga karena sudah teacher jelaskan tadi. Tidak usah teacher jelaskan lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kamu lihat buku Muna halaman 85. Pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pada saat penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, namanya kita dijajah. Berarti hidup kita itu sangat menderita. Tidak ada kesejahteraan yang dialami masyarakat Indonesia. Ya kan, Nak?
Nah, pada saat penjajahan Jepang, pada saat penjajahan Belanda, hidup masyarakat Indonesia sangat menderita. Kenapa dikatakan sangat menderita? Karena kita dipaksa untuk bekerja, kita dipaksa untuk melakukan tanam paksa, ya, yang mana kerja paksa dan tanam paksa ini merupakan suatu kejahatan atau ketidak berperi kemanusiaan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Kenapa? Karena karena kita dipaksa untuk bekerja tanpa digaji, tanpa istirahat. Bahkan pada saat berlakunya kerja paksa dan juga tanam paksa ini, banyak masyarakat Indonesia yang harus sampai merenggang nyawa. Betapa kejamnya pemerintahan Belanda dan Jepang. Kemudian, kesengsaraan Indonesia lainnya bisa kita lihat dari segi pendidikan. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, dari segi pendidikan bisa kita lihat sangat menyedihkan. Kenapa sangat menyedihkan? Karena pendidikan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang Belanda, orang-orang keturunan Indonesia Belanda, dan juga orang-orang Tionghoa. Kalau orang-orang Indonesia asli, kita tidak bisa merasakan bangku sekolah. Betapa kejamnya penjajahan Belanda. Padahal di tanah air kita sendiri, di rumah kita sendiri, tapi kita tidak bisa merasakan bangku sekolah. Nah, kemudian apa perubahan selanjutnya? Ketika Indonesia sudah merdeka, barulah kita merasakan kesenangan, barulah kita merasakan kenikmatan akan bangku sekolah. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk merasakan bangku sekolah. Nah, setelah Indonesia, orang dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat status sosial, baik kaya ataupun miskin, baik anak orang penting maupun anak rakyat biasa, itu semuanya bisa merasakan bangku sekolah. Ini adalah salah satu contoh perbedaan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat masih dijajah dan pada saat sudah merdeka. Jadi anak-anak teacher bersyukur saat ini bisa merasakan bangku sekolah. Bagaimana cara kita mensyukuri bangku sekolah saat ini? Yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 86. Coba lihat bukumu halaman 86. Nah, di situ ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama yang ada di Indonesia itu menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Selalu teacher tekankan, keberagaman itu menjadi kekayaan kita, bukan menjadi hal yang harus diperdebatkan. Sama dengan tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman hewan dan tumbuhan. Keragaman hewan dan tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Manusia butuh hewan, manusia butuh tumbuhan. Tumbuhan pun begitu, butuh hewan dan juga butuh tumbuhan. Artinya apa? Semua makhluk hidup itu saling bergantung, saling berhubungan antara yang satu dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat manfaat tumbuhan yang pertama, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa ini dikatakan sebagai pohon sejuta manfaat atau pohon kehidupan. Kenapa dikatakan sebagai pohon kehidupan? Karena hampir semua dari bagian-bagian pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan. Ya, contohnya yaitu buahnya yang dijadikan bahan makanan atau minuman, daunnya yang dapat dijadikan untuk membuat atap rumah, atau bisa daunnya dirangkai bisa menjadi tempat ketupat, ya kan? Kemudian batangnya yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua yaitu ada tumbuhan hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau tanaman bakau ini manfaatnya yaitu untuk mencegah ombak di pantai sehingga tidak terjadi abrasi pantai. Yang kedua, manfaatnya yaitu tempat perkembangbiakan hewan-hewan laut seperti udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Kemudian yaitu manfaatnya
dimanfaatkan sebagai tempat untuk bekerja oleh masyarakat sekitar. Ya, dimanfaatkan contohnya buah bakau dijadikan sebagai bahan makanan pengganti nasi. Ini adalah manfaat-manfaat dari hutan bakau atau tanaman bakau. Nah, sekarang kita lihat manfaat tumbuhan yang berikutnya, yaitu ada lidah buaya. Tahu lidah buaya ya, Nak? Mungkin di rumah kalian ada lidah buaya, di sekolah kita pun banyak terdapat lidah buaya. Apa-apa aja sih manfaat dari lidah buaya? Manfaatnya yaitu daging daun lidah buaya ini dapat diolah menjadi bahan makanan dan bahan minuman yang bergizi tinggi dan dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan panas dalam. Kemudian, Nak, lendir dari lidah buaya itu dimanfaatkan juga untuk menyuburkan rambut, untuk mengobati luka bakar. Yang terakhir, digunakan sebagai perawatan kulit sehingga banyak digunakan untuk bahan pembuatan kosmetik maupun sebagai bahan utama pembuatan shampoo. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat manfaat tumbuhan berikutnya, yaitu pohon pisang. Nah, apa-apa aja sih manfaat dari pohon pisang? Manfaat dari pohon pisang yang pertama yaitu buah pohon pisang itu bisa diolah menjadi makanan atau minuman. Bisa diolah jadi cola, jadi keripik, jadi bolu pisang. Nah, jantung pisang itu bisa diolah menjadi sayur ya, Nak. Misalnya kalau kita buat pecel, ada sebagian orang yang bikin jantung pisang jadi bahan campurannya. Kemudian ada daun pisang yang digunakan sebagai bungkus makanan. Contohnya untuk membungkus lapet. Lapet tahu kan, Nak, makanan tradisional suku Batak, membungkus lapet, membungkus lontong. Itu adalah manfaat-manfaat dari tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat nih manfaat dari hewan. Manfaat dari hewan yang pertama yaitu ada lebah. Apa-apa aja sih manfaat dari lebah? Manfaat dari lebah yaitu madu yang dihasilkan lebah itu, Nak, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan dan minuman dan baik untuk kesehatan. Bagi lingkungan, lebah bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kemudian, ini yang kedua sama yang ketiga sama ya, Nak. Lebah bagi lingkungan itu dapat membantu proses penyerbukan tanaman. Nah, kita lihat manfaat hewan. Yang berikutnya yaitu kerbau. Apa ya manfaat kerbau? Manfaat kerbau yang pertama yaitu sebagai bahan penghasil pangan. Daging kerbau dapat dijadikan sebagai bahan makanan, Nak, seperti sate, pindang, atau soto. Kulit kerbau dapat kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan alat musik tradisional seperti gendang dan juga beduk. Kemudian, tanduk kerbau digunakan untuk hiasan rumah atau barang kerajinan. Dan yang terakhir, tenaga kerbau itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Oke? Nah, manfaat hewan berikutnya yaitu unta. Unta, seperti yang kita ketahui, adalah hewan yang bisa bertahan hidup di gurun pasir. Nah, unta ini biasanya banyak terdapat di negara Mesir atau Arab Saudi. Apa manfaat unta di negara-negara Mesir dan negara Arab Saudi? Manfaatnya yaitu digunakan sebagai alat transportasi. Sampai sini bisa dipahami, anak teacher? Oke, sekarang kita lihat, Nak, bukumu halaman 90 pembelajaran 2. Tarian tradisional. Tarian tradisional sudah kita pelajari di pertemuan di video sebelumnya. Kita sudah belajar tentang pola-pola lantai tarian yang ada di Indonesia ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat tarian tradisional itu ada 2 jenisnya, Nak. Ada itu tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal adalah sebuah sajian tarian yang hanya ditampilkan oleh satu orang saja. Tunggal berarti hanya ditampilkan oleh satu orang. Bisa laki-laki saja, bisa perempuan saja. Kalau 2 orang tari tunggal kah dinamakan, Nak? Tidak. Kalau sudah 2 orang itu bukan tari tunggal, tapi tari berpasangan.
Nah, kemudian ada jenis tari yang kedua, yaitu tari kelompok. Kalau dari namanya saja sudah kelompok, nah berarti tarian yang disajikan atau ditampilkan oleh lebih dari dua orang. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Manfaat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kalau melalui tarian itu kita bisa juga loh meningkatkan persatuan dan kesatuan. Bisa nggak melalui tarian meningkatkan persatuan dan kesatuan? Pasti bisa. Contohnya kita orang Batak, kita berlatih tarian dari contohnya tari saman dari Aceh. Kita orang Batak tapi kita mempelajari tarian orang Aceh, itu kan bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jangan dong karena kita orang Batak kita belajarnya tortor terus. Bukan seperti itu ya nak. Kita harus kita harus ingin melestarikan seluruh tari-tarian yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana manfaat persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain yaitu memperkuat jati diri NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Berikutnya, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Berikutnya, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, serasi, antar sesama manusia. Yang berikutnya, ketika kita sudah bersatu, tidak akan timbul konflik dalam bermasyarakat, sehingga tidak akan terjadi pertengkaran dan permusuhan, melainkan kita akan hidup damai sejahtera. Paham ya nak? Sampai sini bisa dipahami ya nak teacher? Nah, sekarang tugasmu nak, tugas anak-anak teacher sekarang adalah buku paket halaman 89. Coba buka bukumu, buku paket halaman 89. Perhatikan, yang dikerjakan tidak usah semua nak. Yang kamu kerjakan itu hanya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Kerjakan di buku latihan. Jangan lupa untuk selalu tulis harinya nak, tulis tanggalnya, dan buku paket halaman berapa yang kamu kerjakan tulis di atasnya. Ingat ya, yang dikerjakan hanya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke. Bisa dipahami ya nak? Kenapa yang nomor 4 tidak usah dikerjakan? Karena yang nomor 4 itu nak, sudah teacher jelaskan tadi ya, manfaat dari tanaman pisang. Dan kalau nomor 2, sudah teacher jelaskan juga apa manfaat atau apa perbedaan dari kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Jadi kerjakan nomor 1, 3, dan 5. Oke nak, hanya sampai sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa nak, di masa pandemi COVID-19 selalu rajin cuci tangan, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, dan tidak usah keluar jika tidak penting-penting sekali. Hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita semua. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher.